Hari ini perjalanan menuju kantor Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan kepastian apakah alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah benar atau tidak. Karena apa? Karena BPK dan BPKLP lah institusi yang berhak melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah lainnya di seluruh Indonesia. Secara politik, kita bertanggung jawab terhadap DPR, politik administratif. Secara faktual, de facto, dan sosial, politik, kita juga bertanggung jawab terhadap masyarakat. Secara administratif, BPK menentukan benar dan salahnya pengelolaan keuangan. Dan ini adalah jalan untuk bagaimana kita berkinerja keuangan yang baik agar belanjanya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas. Dan ini rangkaian-rangkaian kegiatan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan jalan-jalan, pelebaran, pembuatan drainase, pemasangan PJU dan CCTV. Dan rangkaian kegiatan ini belum bisa dilakukan pembayaran 100%. Karena apa? Karena pekerjaannya belum selesai. Ini paling diberikan DP sebesar 30%. Kenapa tidak dibayarkan langsung 100%? Karena kalau dibayarkan langsung 100%, maka ini kalau pekerjaannya tidak selesai dan tidak berkualitas, maka pihak pembayar, baik kepala PU-nya, penyelenggara kegiatannya, PPK-nya, maupun pemegang kas pemerintah provinsi yang melakukan pembayarannya bisa dikenakan sanksi pidana, yaitu pidana korupsi memperkaya orang lain di dalamnya. Untuk itu, alur keuangan harus berjalan seimbang. Yang pertama adalah belanjanya harus tepat untuk kepentingan masyarakat. Pengeluarannya tetap harus hati-hati karena pemegang kas itu memiliki konsekuensi politik manakala pengeluarannya tidak tepat, kemudian diselewengkan dan atau yang dikeluarkan tidak sesuai dengan barang atau jasa yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tahu mungkin mau bahas dia mau laporan kondisi Pertamina kali. Mungkin juga mau menunjukkan bahwa dia serius membangun kilang. Dan itu DPR dikritik yang waktu itu. Apa kita lihat aja gimana perkembangannya. Saya pikir semakin mereka semangat semakin bagus. Pak, kemarin kan BI Rate ditahan, terus habis itu pertumbuhan kreditnya September tuh masih 7,7% gitu, naiknya cuma sedikit dari Agustus ini 7,56%. September ya? Iya, September kredit ya? perbankan itu gimana Pak tanggapannya? Mungkin September belum full impact dari uang itu. Tapi kalau kita dari individual bank kan naiknya udah clear kan. Sebelumnya berapa sebelum 7,7? 7,56%. Sebelumnya? Saya Tapi kalau dari 6 ke 7 naik 1% kan, lumayan indikasinya membaik. Tapi pelan-pelan harusnya sih kalau impactnya sudah full itu kreditnya harusnya mendekati double digit nanti. Saya harapkan bisa double digit. Kalau September kan memang masih dampak kerusuhan yang sebelumnya kan, dan perlambatan ekonomi dalam beberapa bulan sebelumnya. Saya pikir nanti Oktober, November, Desember, akhir tahun lah kita lihat seperti apa pertumbuhan kreditnya. Itu harapan saya. Dengan uang yang di tadi pertumbuhannya makin kencang sehingga ekonominya juga tumbuhnya makin kencang. Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Kalau kurang kita akan tambah lagi uang di sistem. Pak Purbaya, ini kan juga jadi polemik ya perbedaan data antara BI dan Kemendagri. Ada rencana duduk bareng nggak untuk sinkronisasi data? Enggak, bukan urusan saya itu. Oke. Biar aja BI yang ngumpulin data. Saya cuma pakai data bank sentral aja. Oke, berarti belum ada rencana ketemu dengan kepala daerah dulu ya Pak? Soalnya udah banyak yang ini kan Pak tidak tidak terima gitu. Tanya aja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua account satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account. Checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pak, kalau yang jam 11 nanti ketemu sama Menteri Koperasi dan Antara itu bahas Kopdes Merah Putih ya? Iya, kita mau lihat finalisasi bentuk finalnya seperti apa sih. Kopdes Merah Putih apa seperti yang sudah diputuskan selama ini. Tapi kan kita mau lihat hitam putihnya seperti apa sehingga penyalurannya bisa clear. Oke, untuk sampai akhir tahun nanti ada target mungkin penyaluran dananya mungkin berapa? Kan ada bantuan PPKM ya itu Pak. Kalau Koperasi Merah Putih kan tahun ini kan programnya 16 triliun kan. Tapi kita udah taruh uang yang 200 triliun itu tadi kan. Kalau mau di switch ke Koperasi, kalau mereka siap ya bisa diambil.
dengan otomatis bunga yang kita charge ke bank kalau uangnya dipakai untuk operasional properti menjadi 2%. Satu lagi ya Pak, soal penyaluran BLT Pak, mungkin ini kan masih ada yang terkendala yang di PT Pos ya Pak? Oh, saya pikir minggu ini selesai. Cukup Pak Menteri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Yang tadi Ya hasilnya kalau kita melihat data, memang per hari ini, per tanggal 17 Oktober, dana di kas Provinsi Jawa Barat memang 2,6 triliun, bukan 4,1. Adapun data yang dari BI itu adalah data pelaporan keuangan per 30 September. Kan gitu. Pelaporan keuangan per 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk giro 3,8 triliun. Itu yang dana kas daerah. Kemudian sisanya itu adalah dana BLUD yang tersimpan dalam bentuk deposito di BLUD masing-masing di luar kas daerah. Karena mereka melakukan pengelolaannya sendiri seperti rumah sakit, kemudian dinas kesehatan, ada lembaga-lembaga yang melakukan pengelolaan layanan kesehatan, itu ada, tetapi dana dalam bentuk simpanan atau deposito ya tidak ada. Berarti Kalau giro itu kan kas Pak. Jadi gini, kan kalau kita nyimpan uang di rumah misalnya di kasnya misalnya dalam bentuk lemari besi. Nah kan nggak mungkin pemerintah nyimpan di lemari besi, maka nyimpannya di kas daerah. Kas daerahnya dalam bentuk giro, bukan deposito. Gitu. artinya penegasan data antara Pemprov, Kemendagri dan BI sebetulnya sama ya Kang ya? Iya sebenarnya data, kalau gini, BI tidak punya data harian, sedangkan Kemendagri dengan Pemprov punya data harian di SIPD. BI itu hanya mengambil data-data dari bank, kemudian dicatatkan dan dilaporkan setiap akhir bulan. Itu persoalannya. Jadi kalau kemudian menjadi persepsi publik bahwa ada dana pemerintah yang disimpan sengaja, kemudian dalam bentuk deposito diambil bunganya, menjadi sangat bertentangan. Karena uang yang disimpan itu adalah uang yang sebagai kas daerah yang dibayarkan dalam setiap hari. Misalnya begini, 3,8 triliun pada 30 September. Sekarang 2,6. Yang uang 2,6 itu belum tentu uang yang 3,8. Ini kan uang-uang baru yang masuk lagi per hari. Yang 3,8-nya sudah dibayarkan lagi. Kan uangnya berputar gini, ada yang masuk, ada yang keluar, ada masuk, ada keluar, gitu. Dan memang pemerintah harus mengelola uangnya seperti itu. Di mana penilaian akhirnya dalam kemampuan belanja pemerintah nanti di Desember, tanggal 31. Di tanggal 31 Desember, pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil membelanjakan uang berapa. Andai kata ada sisa, sisanya harus wajar. Misalnya untuk cadangan kalau ada terjadi bencana alam. Kemudian untuk bayar listrik, bayar telepon, bayar air bersih yang nanti takut di awal. Kan seperti itu. Atau bayar honor-honor yang di luar ASN, yang di awal tahun. Ketika uang dari pendapatan daerah belum masuk. Dengan adanya kejadian ini kan tadi akan juga sempat bilang ada persepsi publik yang kemana-mana ya. Jadi tanggapannya gimana Kang? Ya tanggapannya bahwa tidak ada lagi kecurigaan yang menyatakan pemerintah khususnya Provinsi Jawa Barat menyimpan uang dalam bentuk deposito untuk didapat keuntungannya sehingga program pembangunannya menjadi terhambat. Nggak ada, karena selama ini lancar. Kan belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang terbaik, baik pendapatan maupun pengeluaran dalam belanja daerahnya. Itu kata Kemendagri. Karena Kemendagri mengambil data dari mana? Kemendagri mengambil data harian. Nah seharusnya loh, kan di Kementerian Keuangan ada Dirjen Perimbangan Keuangan, di Kemendagri juga ada Dirjen Keuangan. Nah data di Kementerian Keuangan dan di Kemendagri itu harusnya connect. Jadi pelaporan data itu nanti dari provinsi ke Kemendagri, dari Kemendagri harus terkoneksi ke Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah di Kementerian Keuangan, sehingga bisa bacanya harian. Yang nggak berkala setiap berapa bulan Iya, sekali. tinggal nggak nunggu kan gini loh. Datanya tanggal 30, kemudian menyampaikannya hari ini kan menjadi berbeda, Pak. Uang saya itu ada 1 triliun, tanggal berapa? 30
30 September. Hari ini uang saya nggak tahu. Tinggal 200 juta lagi kan beda, Pak. Kang, izin penegasan, jadi maksudnya yang 4,1 yang sebelumnya disinggung yang 4,1 T itu sebenarnya maksudnya jumlah uangnya itu 3,8 sebenarnya, Kang? Iya, kalau uang kas daerahnya 3,8 yang tanggal 30 September, bukan hari ini. Makanya saya ngomong per tanggal 2 hari yang lalu ya, per tanggal 19 saya ngomong di kasda saya uangnya cuma 2,4 gitu loh. Ini 4,1 dari mana kan pertanyaan saya dari ke situ kan. Nah itu pertanyaan saya, makanya saya ngotot di kasda saya hanya 2,4, 4,1 dari mana per tanggal 19 Oktober gitu loh Pak. Gitu ya, uang 4,1 ya sekarang nggak ada. Yang ada uang 3,8 yang sudah dibelanjakan sekarang gitu. Ini sisanya buat apa Kang nanti uangnya? Yo Bang, ini gini. Uang di kita hari ini ada 2,6 per hari ini kan? Hah? 2,4. Per hari ini ada 2,4, ya kan? Nanti kan kita sampai bulan Desember harus bayar gaji pegawai. Kemudian kontrak-kontrak pembangunan jalan, jembatan, irigasi, listrik, kemudian bangunan sekolah, pembayaran untuk pembangunan rumah sakit dan sejenisnya banyak. Kemudian total pegawai-pegawai non ASN. Total kebutuhan yang harus dibayarkan nanti bulan Desember adalah 10,5 triliun. Betul kan? 10,5 triliun di tanggal 31 Desember itu total yang harus dibayarkan secara berkala sampai tanggal 31 Desember adalah 10,5 triliun. Menuju 10, triliun ini kita masih kurang. Dari mana menutupinya? Menutupinya satu dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Yang kedua dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga dari pendapatan-pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat menurut undang-undang. Jadi kalau ngomong hari ini duitnya masih kurang nanti, dan sekarang saya minta untuk gas belanja lagi karena ada potensi, nggak ada potensi lupa. Karena gini, tadinya kami itu punya kehati-hatian bahwa di akhir tahun ke Januari tidak boleh ada uang yang terlalu kecil, harus ada uang yang cukup. Tapi karena hari ini kehendaknya adalah dibelanjakan habis, maka saya akan bertekad di Desember akhir belanja habis untuk pembangunan, bukan belanja untuk jalan-jalan. Ini saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nama sumpah jatah Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.